Pertama ada Syifa Nur Aini dengan NIM akhir 321, Vina Hoirunisa dengan NIM akhir 322, Nali Zakiatul Nufus dengan NIM akhir 323, Dina Fitria dengan NIM akhir 324, dan saya sendiri, Arianti Masyaroh dengan NIM akhir 325. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 8D2. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai RTM 4 manajemen risiko, yaitu mengenai analisis risiko pada UMKM, di mana UMKM yang kami pilih adalah UMKM Kentang Crispy Ones. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas meliputi tahapan dari manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemetaan risiko, yang keempat adalah pengelolaan atau pengendalian risiko, dan yang terakhir adalah monitoring risiko. Selanjutnya, saya akan memaparkan definisi manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber yang tersedia. Dalam Kamus KBBI, arti kata risiko yaitu hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan, merugikan, atau membahayakan. Menurut Hanafi 2014, risiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Sedangkan menurut Ramdhani 2015, risiko adalah potensi, kemungkinan, dan ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal. Selanjutnya ada tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengelolaan atau pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Selanjutnya yaitu definisi UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai profil UMKM Kentang Crispy Ones. Pemilik usaha Kentang Crispy Ones yaitu Bapak Yanto dengan bidang usaha makanan yaitu Kentang Crispy. Tahun berdiri 2016 sampai sekarang 2023. Lokasinya di Jalan Terusan Kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani, atau lebih tepatnya di gerbang depan Unjani, depan kampus IKIP Siliwangi, di Kecamatan Cimahi Selatan. Kentang crispy adalah jajanan kaki lima yang sangat laris manis diburu oleh pembeli atau mahasiswa. Selanjutnya yaitu tahap identifikasi risiko pada UMKM Kentang Crispy. Yang pertama yaitu penentuan konteks sasaran. Konteks sasarannya yaitu pada kegiatan operasional dari UMKM Kentang Crispy. Yang kedua yaitu identifikasi risiko. Nah, risiko yang dianalisis terbagi dalam 4 fungsi perusahaan, yaitu keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Lalu selanjutnya dari tahapan identifikasi resiko pada UMKM Kentang Crispy, yang ketiga ada sumber informasi. Sumber informasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Untuk internal ini yaitu pemilik UMKM Kentang Crispy Ones, sedangkan yang eksternal adalah para konsumen yang sebelumnya pernah membeli Kentang Crispy Ones ini. Lalu yang keempat adalah teknik mengenali resiko. Untuk teknik mengenali resiko ini yang kami gunakan adalah dengan wawancara kepada pemilik UMKM Kentang Crispy ini yaitu Pak Yanto. Selanjutnya adalah identifikasi risiko pada UMKM Kentang Crispy. Yang pertama yaitu risiko keuangan yang diberi kode dengan K. Untuk K1-nya adalah harga bahan baku naik. Kadangkala di pasaran harga bahan baku tidak stabil dan itu naik, yaitu seperti kentang, terigu, dan juga minyak. Lalu untuk K2-nya adalah keuntungan yang relatif kecil. Lalu yang K3-nya adalah penurunan pendapatan dikarenakan barang yang tidak habis terjual. Lalu dari tahapan identifikasi risiko ini yang kedua ada risiko pemasaran yang diberi kode dengan P. Untuk P1-nya di sini adalah munculnya pesaing baru yang lebih menarik minat konsumen.
Lalu untuk P2-nya adalah barang yang tidak habis terjual. Lalu P3-nya adanya miskomunikasi dengan konsumen. Kadang-kadang kita sudah menyampaikan ingin seperti apa varian rasanya, namun penjualnya kadang salah untuk memberikan varian rasa tersebut. Lalu selanjutnya, identifikasi resiko yang ketiga adalah resiko operasional yang diberi kode dengan O. Untuk O1-nya di sini adalah kesalahan dalam teknik penggorengan. Jika adanya kesalahan dalam teknik penggorengan, maka kulit dari kentang tersebut tidak akan crispy. Lalu untuk O2-nya di sini adalah produk tidak tahan lama atau mudah basi. Nah, jika adanya kesalahan dalam teknik penggorengan itu, maka kadang produknya tidak akan tahan lama dan juga basi. Lalu untuk O3-nya adalah bahan baku pilihan tidak tersedia di pasar. Kadang bahan bakunya kan langka atau susah dicari nih, seperti kentangnya. Lalu selanjutnya yang terakhir dari identifikasi resiko ini adalah resiko SDM yang diberi kode dengan S. Untuk S1-nya di sini adalah tenaga kerja pengganti yang kurang kompeten, di mana sebelumnya pemilik pernah mempunyai tenaga kerja pengganti, namun produksi yang dibuat oleh tenaga kerja pengganti ini tidak sesuai. Lalu S2-nya adalah kecelakaan tenaga kerja seperti terkena minyak. Slide berikut ini menunjukkan tahap pengukuran risiko pada UMKM Kentang Crispy Honest. Pengukuran risiko sendiri adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Dan untuk mengukur risiko ini dapat diketahui dari probabilitas dan dampak. Kelompok kami menentukan dengan 3 skala probabilitas dan 3 skala dampak. Pada skala probabilitas terdiri dari skala 1 yaitu probabilitas rendah dengan 0-5 kali. Untuk skala 2, probabilitas sedang yaitu 5-10 kali. Kemudian skala 3 dengan probabilitas tinggi lebih dari 10 kali. Selanjutnya skala dampak terdiri dari skala 1 berdampak rendah, skala 2 berdampak sedang, dan terakhir atau skala 3 berdampak tinggi. Lalu di sini ada kategori risiko dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya untuk mempermudah, kami membuat tabel seperti berikut dengan kode pada masing-masing risiko. Untuk risiko pada manajemen keuangan, kami beri kode K. Untuk risiko manajemen pemasaran, kami beri kode P. Kemudian risiko pada manajemen operasi, kami beri kode O. Dan untuk risiko manajemen SDM, kami beri kode S. Dan dapat dilihat pada kolom kategori risiko, menunjukkan bagaimana ukuran risiko itu sendiri. Seperti pada K1, harga bahan baku naik berkategori risiko sedang. Lalu untuk K2, keuntungan relatif kecil, kategori risiko sedang. Untuk K3, penurunan pendapatan, kategori risiko rendah. Dan berlanjut seperti itu. Untuk tahap risiko selanjutnya adalah tahap pemetaan risiko. Pemetaan risiko dalam arti luas merupakan penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko. Pada slide ini dapat dilihat tabel seperti pada slide sebelumnya yang menunjukkan probabilitas dan dampak pada masing-masing risiko. Dan berikut ini adalah diagram pemetaan 2 dimensi 4 kuadran, di mana kuadran 1 mengancam pencapaian tujuan perusahaan, kuadran 2 risiko berbahaya namun jarang terjadi, kuadran 3 risiko rutin terjadi, dan kuadran 4 risiko tidak berbahaya. Berikutnya adalah analisis pemetaan risiko pada UMKM Kentang Crispy Honest. Berdasarkan pada diagram pemetaan risiko, kuadran 1 adalah mengancam pencapaian tujuan perusahaan, yang mana menunjukkan bahwa tidak ada risiko dalam kuadran 1. Pada risiko kuadran 2, ada 3 risiko berbahaya yang jarang terjadi, diantaranya yaitu K1, harga bahan baku naik, P1, munculnya pesaing baru yang lebih menarik minat konsumen, O2, produk tidak tahan lama atau mudah basi. Selanjutnya, risiko kuadran 3, keuntungan yang relatif kecil atau K2 yang menunjukkan risiko yang terjadi secara rutin. Terakhir, risiko kuadran 4, yaitu risiko tidak berbahaya, terdiri dari K3, penurunan pendapatan, P2, barang tidak habis terjual, P3, adanya miskomunikasi dengan konsumen, O1, kesalahan dalam penggorengan, O3, bahan baku pilihan tidak tersedia di pasar, S1, tenaga kerja pengganti yang kurang kompeten, dan S2, kecelakaan tenaga kerja.
Tahapan yang keempat dalam manajemen risiko adalah pengelolaan atau pengendalian risiko, di mana ada 5 teknik dalam pengendalian risiko. Untuk yang pertama adalah risk avoidance, yang artinya adalah menghindari risiko dengan cara tidak melakukan risiko tersebut sama sekali. Yang kedua adalah risk reduction. Risk reduction ini adalah upaya untuk mengurangi risiko dengan cara salah satunya adalah upaya pencegahan. Lalu yang ketiga ada risk transfer, yaitu pemindahan risiko. Yang keempat ada risk deferral atau penundaan risiko, dan yang kelima adalah risk retention atau menghindari risiko dengan cara mengelola risiko tersebut sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya di sini adalah ada pengelolaan risiko dari UMKM Kentang Crispy Ones. Untuk yang pertama adalah pengelolaan risiko di fungsi keuangan. Untuk kode K1 atau risiko keuangan yang pertama adalah harga bahan bakunya naik. Teknik pengelolaan risikonya adalah dengan risk reduction. Kenapa risk reduction? Karena ketika harga bahan bakunya naik, penjual ini bisa saja mengurangi risikonya tersebut dengan cara mengurangi porsi dari kentangnya sendiri. Ketika misalnya harga bahan bakunya normal, itu penjual misal menambahkan porsinya itu 10 potong. Kalau misalnya harga bahan bakunya tiba-tiba naik, dia bisa saja menurunkannya menjadi 8 piece atau 8 potong kentangnya. Lalu yang kedua atau risiko yang kedua adalah K2, yaitu keuntungannya relatif kecil. Nah, ketika risiko tersebut terjadi, teknik pengendaliannya yang bisa dilakukan adalah risk reduction juga. Kenapa risk reduction? Karena penjual ketika hal tersebut dihadapi atau keuntungan relatif kecil, maka dia bisa saja menaikkan harga jual dari kentang tersebut. Yang biasanya satu porsi itu 10.000, misal bisa dia naikkan menjadi 11.000. Dan untuk kode yang ketiga atau risiko yang ketiga adalah penurunan pendapatan. Untuk penurunan pendapatan, teknik pengendaliannya bisa dengan risk retention atau memutuskan untuk mengelolanya sendiri. Contohnya dia bisa mengelola promosinya sendiri agar lebih baik, agar pendapatannya bisa kembali naik dan stabil. Baik, yang selanjutnya adalah teknik pengelolaan risiko untuk risiko-risiko di fungsi pemasaran. Untuk kode P1, di sini adalah risikonya munculnya pesaing baru yang lebih menarik minat konsumen. Ketika hal tersebut terjadi, maka penjual bisa melakukan teknik pengendalian risiko risk retention. Kenapa risk retention? Karena penjual ini bisa melakukan mengelolanya sendiri. Contohnya dengan melakukan promosi, lalu dia juga bisa menambah variasi produknya, baik itu dari rasa ataupun misal dari inovasi packagingnya. Lalu dia juga bisa mengelola risiko tersebut dengan cara dia mendaftarkan UMKM-nya agar konsumen itu bisa mengorder makanannya secara online. Jadi dia bisa daftar ke Shopee Food, GrabFood, ataupun GoFood. Nah, lalu risiko yang kedua atau P2 adalah barangnya tidak habis terjual. Ketika menghadapi risiko seperti ini, maka teknik yang diambil adalah risk avoidance atau berhenti untuk tidak melakukannya sama sekali. Karena berdasarkan hasil wawancara kami, penjual tersebut hanya memproduksi ketika misalnya sudah banyak, dia berhenti menggoreng. Nah, namun ketika misalnya akan habis, dia baru menggoreng lagi, sehingga tidak ada penumpukan dari barang jadinya, dan itu tidak memungkinkan barangnya tidak habis terjual. Kode P3 adalah adanya miskomunikasi dengan konsumen. Yang bisa dilakukan adalah risk reduction atau pengurangan risiko dengan upaya pencegahan, di mana penjual ini seringkali menanyakan kembali kepada konsumen untuk memastikan apakah pesanannya tersebut benar atau tidak, sehingga miskomunikasi dengan konsumen ini sangat dihindari. Yang selanjutnya adalah teknik pengelolaan risiko untuk risiko-risiko di fungsi operasional. Untuk kode O1, di sini adalah kesalahan dalam teknik penggorengan, di mana ketika hal tersebut terjadi, penjual bisa melakukan teknik pengendaliannya dengan risk reduction atau upaya menguranginya. Menguranginya karena penjual ini bisa melakukan kehati-hatian. Contohnya, dia seringkali mengecek apakah api dan minyaknya ini sudah sesuai atau belum untuk menghasilkan kualitas produk yang maksimal. Untuk kode O2, yaitu produk tidak tahan lama atau mudah basi. Nah, pengendaliannya juga dilakukan dengan risk reduction. Masuk kepada risk reduction karena ketika melakukan penjualan tersebut, penjual tersebut melakukan beberapa standar, menerapkan beberapa standar, contohnya standar untuk penggorengannya tuh seperti ini, atau misalnya standar dalam pemilihan bahan baku yang tepat itu seperti apa, agar bahan-bahan yang dihasilkan ini kualitasnya bagus. Lalu yang ketiga atau kode O3 adalah bahan baku pilihannya tidak tersedia di pasar. Nah, pengendalian risiko ketika risiko ini terjadi adalah dengan risk reduction juga. Kenapa risk reduction? Karena
Sebelumnya, penjual ini juga telah melakukan atau menetapkan barang-barang pengganti yang memiliki kualitas tidak jauh berbeda dengan bahan pilihannya. Contohnya, tepung yang digunakannya adalah tepung A namun tidak tersedia, maka ia akan mengganti dengan tepung B. Resiko pada UMKM kentang crispy poin keempat yaitu resiko SDM. Penjual kentang crispy tersebut memutuskan untuk tidak menggunakan karyawan atau tidak memiliki tenaga kerja pengganti karena saat ini dirasa penjual bisa berjualan tanpa adanya karyawan. Di sini terbagi lagi menjadi 2 poin dikategorikan. Yang pertama yaitu S1, tenaga kerja pengganti yang kurang kompeten, termasuk pengelolaan resiko retention karena ketidakmampuan mengatasi permintaan yang meningkat. Jika penjual UMKM kentang crispy mengalami peningkatan permintaan yang signifikan namun tidak memiliki tenaga kerja pengganti untuk membantu memenuhi permintaan tersebut, resiko ketidakmampuan untuk mengatasi permintaan tersebut dapat timbul karena menyebabkan penurunan kualitas, penurunan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada resiko kelelahan atau kelebihan beban kerja. Penjual tersebut memutuskan untuk menjalankan usahanya sendiri tanpa adanya karyawan atau bantuan. Risiko kelelahan atau kelebihan beban kerja dapat meningkat. Penjual mungkin harus mengurus semua tugasnya sendiri seperti persiapan bahan baku, produksi, pemasaran, dan keuangannya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan stres, kelelahan, dan peluang untuk membuat kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitas produk atau keberlanjutan usahanya. Berikutnya, S2, kecelakaan tenaga kerja terkait dengan risk reduction, memotong kentang. Cedera potong karena penggunaan peralatan tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya menyebabkan terkenanya bisa potongan di jari atau terluka. Berikutnya ada terkena minyak saat memasukkan kentang ke dalam penggorengan. Maka dari itu penjual menyediakan alat P3K dan melakukan teknik produksi dengan teliti dan baik. Monitoring resiko merupakan proses berkelanjutan pengelolaan resiko. Resiko monitoring adalah proses melacak dan mengevaluasi tingkat resiko dalam suatu organisasi. Monitoring resiko pada UMKM kentang crispy di sini ada 2 poin. Poin pertama yaitu penurunan penjualan dan poin kedua ada promosi. Bahas dulu satu-satu. Yang pertama penurunan penjualan. Untuk melakukan monitoring terkait penjualan UMKM kentang crispy ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya ada pantauan kinerja produk, ada pemantauan persediaan produk, dan data penjualan. Akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada pantau kinerja produk. Perhatikan kinerja produk kentang crispy secara keseluruhan, periksa apakah ada keluhan pelanggan yang meningkat, perubahan dalam peningkatan kepuasan pelanggan, atau penurunan kualitas produk. Melakukan pemantauan kinerja produk akan membantu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada penurunan penjualan. Selanjutnya ada pemantauan persediaan dan produksi. Pemeriksaan persedia dan proses produksi secara teratur. Pastikan bahwa penjual memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tetapi untuk menghindari kelebihan persediaan yang dapat mengakibatkan pemborosan, selain itu evaluasilah efisiensi produk dari identifikasi area mungkin mempengaruhi kualitas persediaan produk. Berikutnya ada analisis data penjualan. Lakukan analisis data penjualan secara teratur untuk memahami tren penjualan dan mengidentifikasi pola atau fluktuasi yang mencurigakan. Analisis ini dapat melibatkan data penjualan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dengan memantau data penjualan secara teratur, penjual dapat mengidentifikasikan penurunan penjualan yang signifikan atau perubahan tren yang perlu diperhatikan. Tadi poin yang kedua ini ada media promosi. Media promosi ini menggunakan media sosial untuk promosi, diantaranya melalui Instagram, postingan kayak feed, story gitu, lewat orang-orang juga bisa. Di sini ada Facebook juga.
Dan yang terakhir ada TikTok atau media sosial lainnya. Itu bisa sebagai media promosi bagi penjualan. Baik, selanjutnya tadi sebelumnya juga sudah ada 5 tahapan manajemen yang sudah dibahas. Berikutnya ada strategi yang harus dilakukan oleh UMKM. Nah, UMKM Kentang Crispy ini harus lebih maksimal dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk seluruh kegiatan operasionalnya. Termasuk dalam hal manajemen risiko, perusahaan harus mampu mengelola risikonya dengan baik sehingga apabila terjadi hal-hal buruk berkaitan dengan resiko tersebut, perusahaan dapat melakukan tindakan yang cepat, tepat. Selain itu, perusahaan harus memaksimalkan dalam menetapkan strategi perusahaan. Nah, strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu apa? Di sini ada terdapat 4 poin. Poin yang pertama ada melakukan inovasi pada produk seperti menambah variasi rasanya. Misalkan sudah ada nih yang rasa asin, misalkan nambah manis gitu. Toppingnya misalkan seperti biasanya cuman saus mayones, bisa ditambahkan jadi keju kayak gitu. Di sini yang poin kedua, menambahkan layanan pesan antar online seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood, pokoknya gitu. Soalnya kalau di UMKM ini belum ada, jadi strategi yang harus dilakukan yaitu melakukan pendaftaran melalui pesan antar online gitu untuk UMKM-nya. Poin yang ketiga, meningkatkan pengelolaan keuangan dengan cara mencatat semua transaksi keuangan supaya tidak terjadi tadi lagi yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini ada yang terakhir, membuat media sosial UMKM untuk melakukan promosi di dalamnya gitu. Tadi media sosialnya seperti Instagram, Facebook, TikTok itu bisa digunakan sebagai promosi strategi yang baik bagi UMKM tersebut. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya.